Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Lause Juliati di Sekolah Minggu GKI Medan pada pagi hari ini. Lause pada pagi ini mau ngajak kita untuk bersekolah minggu bersama-sama tapi di rumah kita masing-masing. Jadi semuanya udah siap? Siap ya? Sebelum kita mulai memuji Tuhan, Lause ngajak kita untuk berdoa bersama. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh bersekolah minggu. Tuhan, berkati supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan berkati biar puji-pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau selalu memuji Tuhan, ya. Senantiasa memuji Tuhan. Untuk apa memuji Tuhan? Karena Tuhan sudah ngapain? Tuhan sudah ngapain? Karena Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita. Dia mengasihi kita, mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi kita mau menaikkan pujian, memuji Dia. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, Lause mau ngajak adik-adik memuji Tuhan lagi, memuji kebaikan Tuhan kita. Tuhan Yesus luar biasa baik. Kita nyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus baik. Dengan sikap tetap berdiri ya, kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan
baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau ngajak adik-adik untuk nyanyikan sebuah lagu, Firman-Mu ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Dengarkan sekali ya. Buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik semua. Shalom teman-teman. Yuk sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil sikap doa yang baik ya. Dengan duduk yang manis, kita berdoa. Ikutilah usaha Bobby berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih. terima kasih. Hari ini Hari ini kami punya kesempatan kami punya kesempatan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk tenang bisa duduk tenang dan memperhatikan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin.
Ya, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, Lause ingin bertanya sama kita semua nih. Kira-kira, coba Lause ingin minta kita memikirkan, adik-adik paling senang dapat hadiah apa? Coba dipikir-pikir, apa ya benda yang adik-adik dan Tobi juga nih, yang paling disenangi, yang paling adik-adik suka kalau bisa mendapatkannya. Coba Lause pengen denger Tobi nih yang sama-sama dengan Lause. Tobi suka benda apa? Paling senang kalau bisa dapat apa? Dapat apa ya? Aku sih sederhana aja Lause. Aku itu senang kalau dapat uang. Oke ya. Nggak salah sih ya adik-adik ya. Betul juga ya. Siapa yang nggak senang dapat uang ya? Bener ya, Tobi senang dapat uang. Ya Lause juga sih, gitu ya. Nah, kalau adik-adik suka dapat apa nih? Ada nggak adik-adik yang suka dapat uang seperti Tobi? Atau misalkan dapat mainan? Adik-adik senang dapat mainan apa tuh? Dapat mobil-mobilan Hot Wheels? Atau dapat mainan boneka yang baru? Adik-adik suka boneka apa? Nah, adik-adik, coba sekarang Lause ingin ajak adik-adik dan Tobi juga nih membayangkan bagaimana nih kalau tiba-tiba nih saat ini ada yang ketok pintu rumah adik-adik dan tiba-tiba membawa sejumlah besar benda yang adik-adik suka itu. Tiba-tiba bilang, "Selamat, kamu dapat hadiah. Lihat nih hadiahnya besar." Kira-kira adik-adik kalau lihat itu terjadi, bagaimana perasaan adik-adik? Nah, Tobi, gimana perasaan Tobi tiba-tiba kalau sekarang nih di depan pintu kita nih ada yang ketok-ketok terus bilang, "Tobi, selamat, kamu dapat uang 100 juta rupiah." Gimana? Ya aku senang lah Lause. Siapa yang gak senang? Dikasih uang jajan 10.000 saja aku sudah senang. Apalagi dapat 100 juta. Aduh, aku bisa pingsan berenang-berenang di uangnya. Wah, iya ya. Itu pasti jadi hal yang sangat menyenangkan untuk kita, bukan? Kalau kita dapat sesuatu yang kita mimpi-mimpikan. Tapi adik-adik, kalau sampai itu kejadian, adik-adik pasti banyak dari kita juga rasanya nggak percaya. Ya, mungkin waktu kita lihat tiba-tiba ada hadiah besar di depan kita yang sangat kita sukai. Mungkin beberapa dari kita udah tepok-tepok pipi atau cubit-cubit pipi kita. Aku mimpi nggak ya? Wah, jangan-jangan ini mimpi nih. Ya, sebab itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Ya, rasanya terlalu bagus bisa kejadian. Betul tidak? Nah, adik-adik dan Tobi, hari ini Lause Bobi memulai cerita kita dengan pertanyaan ini karena hari ini Lause Bobi mau cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang juga mendapatkan sebuah berita yang sangat hebat. Mereka bukan dapat hadiah, mereka bukan dapat sesuatu seperti uang atau mainan yang hebat. Bukan. Tapi berita ini adalah berita yang sangat menghebohkan. Berita apa itu? Tobi mau tahu? Ya mau tahu lah Lause, berita apa sih yang mereka dengar? Nah, ya adik-adik, kita mau sama-sama lihat nih cerita firman Tuhan hari ini. Para murid-murid mendengar berita apa sih sampai heboh banget. Terus kita mau lihat nih, gimana ya reaksinya para murid-murid waktu mendengar berita itu. Nah, langsung aja kita langsung sama-sama perhatikan cerita firman Tuhan kita hari ini. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya,
mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Nah, adik-adik dan Tobi, minggu lalu kita baru saja memperingati Hari Raya Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan kita. Ya, kita ingat kalau Tuhan kita sudah bangkit mengalahkan maut. Betul sekali. Ya, Tuhan kita sudah bangkit mengalahkan maut dan sudah hidup untuk selamanya. Tetapi adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita melihat ternyata berita kebangkitan tentang Tuhan kita itu tidak mudah dipercaya oleh orang-orang, bahkan termasuk oleh murid-muridnya sendiri. Ya. Lausher, kenapa murid-murid tidak percaya? Bukannya harusnya mereka senang ya dan semangat gitu kalau dengar Tuhan Yesus sudah bangkit? Nah, ya, Tobi, memang betul. Harusnya ini berita yang menyenangkan. Harusnya mereka langsung cari-cari ya di mana Tuhan Yesus kalau mereka benar-benar mau mencari Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, masalahnya buat orang-orang kan itu nggak masuk akal loh. Masa coba orang sudah meninggal 3 hari sudah dikuburkan, tiba-tiba bisa hidup sendiri. Kan apalagi mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah mati tergantung di kayu salib. Di pikiran mereka, Tuhan Yesus sudah tiada untuk selamanya. Dan adik-adik, mereka sendiri lupa. Dulu sebelum Tuhan Yesus mati, dan di firman Tuhan sudah dicatat kalau Mesias yaitu Tuhan harus mati dan bangkit setelah 3 hari. Tapi para murid-murid karena saking sedihnya, ya, karena saking sibuknya, takutnya, akhirnya mereka lupa semua tentang hal itu. Sehingga waktu mereka dengar Tuhan sudah bangkit, mereka malah jadi tidak percaya. Seperti yang tadi kita lihat di cerita tadi, bukan? Tuhan Yesus pertama ketemu sama Maria Magdalena. Waktu ketemu, wah, Maria Magdalena langsung dengan semangat ya menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus pada murid-murid. Tapi murid-murid malah gak percaya. Kedua kali Tuhan Yesus menampakkan diri sama 2 orang murid yang lagi pergi keluar kota. Setelah melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu dengan mata mereka sendiri, mereka langsung cerita sama teman-temannya. Tapi teman-temannya sama gak percaya. Padahal sudah dengar cerita itu dari 3 orang loh, dari Maria dan dari 2 murid ini. Sampai adik-adik akhirnya tadi kita lihat Tuhan Yesus menampakkan dirinya sendiri akhirnya kepada semua murid-muridnya. Waktu murid-murid itu sedang makan, ya, mungkin mereka masih ada yang sedih, ya, mungkin mereka ada yang pusing, aduh kayak mana ini Tuhan sudah mati, ya, mereka lagi makan, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka.
Betapa terkejutnya mereka, dan bukan cuma terkejut, tetapi mereka juga langsung ditegur sama Tuhan. Kenapa Tobi tadi murid-murid itu ditegur? Karena murid-murid susah percaya ya Lause. Karena murid-murid tadi disebutnya degil ya hatinya. Betul sekali. Karena murid-murid itu degil hatinya karena susah percaya sama Tuhan, makanya Tuhan Yesus menegur mereka. Tapi pada akhirnya Tuhan memberikan satu perintah sama mereka, yaitu untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan kepada semua orang. Ya, adik-adik sekalipun susah dipercaya, tapi adik-adik Tuhan membuktikan kalau kebangkitannya itu sungguh terjadi. Dan Tuhan ingin murid-muridnya itu memberitakannya kepada semua orang. Kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. Dia adalah Tuhan yang sudah jadi manusia, mati menebus dosa, dan bangkit mengalahkan maut. Nah, adik-adik dan Tobi, setiap kita adalah murid-murid Tuhan juga. Jadi kita juga dapat perintah yang sama loh, untuk percaya dan memberitakan tentang kebangkitan Tuhan kita. Bukan tugas yang mudah, ya, karena bisa saja ada orang-orang yang tidak percaya, ya, seperti para murid-murid pada awalnya. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Yang penting adik-adik kita terus dengan setia melakukannya, ya Tobi. Kita mau terus percaya dan terus dengan tekun menceritakan tentang Tuhan kita. Oke adik-adik, sekarang kita sama-sama tutup di dalam doa ya, firman Tuhan kita hari ini. Ikuti Lause Bobi berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menunjukkan kuasa-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan tolong kami supaya kami bisa terus setia menceritakan tentang kebangkitan Tuhan kepada siapa saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan kembali lagi ke Lause Juliati karena kita akan menyanyikan satu pujian penutup. Adik-adik, setelah dengar firman Tuhan, kita tahu Tuhan itu selalu beserta dengan kita ya. Dimanapun kita berada, Dia Tuhan yang menyertai kita. Dan Dia adalah Allah yang besar. Kita nyanyikan sekali sebuah lagu, Tuhan Allah di tengah kita dan Dia besar. Kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
sebelum kita mengerjakan kreativitas hari ini, mari kita lihat cuplikan karya-karya dari teman-teman kita minggu lalu. Nah, baik adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita bersama membuka paket aktivitas anak kita hari ini. Dan sekarang kita sudah masuk ke paket yang nomor 4 adik-adik. Dan paket nomor 4 ini ada di dalam amplop ini. Maka kita hanya akan keluarkan amplop hari ini. Nah adik-adik, yuk kita buka sama-sama ya. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah mewarnai gambar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa sih aktivitas hari ini kita mewarnai? Adik-adik, seperti pesan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar percaya kepada Tuhan dan kita mau belajar memberitakan tentang kebangkitan Tuhan. Dan adik-adik, salah satunya dengan adik-adik mewarnai gambar ini dengan baik, adik-adik kemudian menyimpannya di rumah, entah ditempel di kamar, di dinding, di lemari atau dimanapun. Adik-adik, ketika adik-adik mewarnai gambar ini dengan baik, adik-adik bisa membuat orang-orang di rumah adik-adik melihat gambar ini dan melihat gambar tentang kisah firman Tuhan hari ini. Apalagi di sini ada ayatnya nih yang bisa menjadi berkat untuk adik-adik ketika melihatnya atau untuk orang-orang rumah adik-adik ketika juga melihatnya. Jadi adik-adik Lause berharap sekalipun aktivitasnya sederhana ya mewarnai, tapi adik-adik berkat yang bisa dibagikan lewat lembar mewarnai ini besar. Maka dari itu adik-adik, untuk mewarnai gambar ini, adik-adik bisa siapkan, bisa pakai pensil warna atau apapun alat warna yang adik-adik punya, dan warnai gambar ini sebaik mungkin sehingga gambar ini bisa indah dilihat dan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di rumah adik-adik. Nah adik-adik, Lause berharap adik-adik bisa mengambil waktu untuk mewarnai gambar ini dengan penuh sukacita supaya ini bisa menjadi berkat ya. Nah adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.